kesempatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hai, salam. Kenalkan, aku Widya dari Padang, Sumatera Barat. Tepatnya di Solok Selatan. Ibuku asli Padang, bapakku asli Padang. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cerita tentang awal aku jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang hidup yang aku jalani selama 24 tahun. Aku terlahir dari keluarga Muslim. Ibu bapakku dari keluarga Muslim. Dari aku lahir sampai umur 25 tahun ini, aku hidup di koridor itu. Singkat cerita tentang hidup aku adalah seorang anak yang diangkat oleh orang Padang tersebut. Dibesarkan oleh keluarga Muslim. Aku diambil di Jakarta dari umur 3 hari. Setelah itu, aku langsung dibawa ke Padang. Sampai aku besar sampai hari ini. Setelah umurku 21 tahun kemarin, ada seorang nenek-nenek yang memanggilku. Dia menceritakan semua tentang hidupku yang aku jalan dari aku terlahir. Sampai akhirnya aku tahu semua tentang hidupku. Aku pun bertanya kepada mamaku, apakah aku benar hanya seorang anak pungut? Dan mama aku diam tanpa seribu bahasa. Setelah itu, aku berpikir, apa karena ini aku diasingkan selama bertahun-tahun di dalam keluarga besarku? Sampai akhirnya, aku memilih untuk merantau. Setelah aku merantau, aku ketemu sama mantan suamiku. Sekian lama kami berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Dan aku pun membawa dia ke kampungku untuk menemui mama untuk meminta doa. Setelah sesampainya di kampungku, keluarga besarku tidak merespon. Malah kami dicaci maki. Setelah kami bicara dengan mama, kami memutuskan pulang ke Padang. Di hari itu juga, kami pamit pada mama dan keluarga. Walau kami dihinanya, tetapi kami tetap menghargainya sebagai orang tua kami. Ketika kami bersalaman, tangan kami pun dibuangnya. Dan mengucapkan, kau bukan keluarga kami lagi. Ya sudah, kalau aku memang sudah dibuang, aku ikhlas. Kami memutuskan pulang ke Padang di hari itu juga. Beberapa hari kemudian, aku dan dia pun menikah. Sebulan pernikahan, aku pun hamil. Karena hidup di Padang cukup serba mahal, mantan suamiku memutuskan kerja ke Bali. Setelah beberapa lama di Bali, dia memutuskan untuk menceraikan aku. Karena disuruh keluarganya. Karena keluarganya bilang aku pura-pura hamil. Sedangkan aku benar-benar hamil. Sampai aku bercerai dengan mantan suamiku. Karena di Padang aku nggak ada siapa-siapa lagi, aku memutuskan pulang kampung ke Solok Selatan. Aku hidup numpang sana-sini sama teman. Sampai aku pernah diusir juga sama temanku. Karena aku dibilangnya hamil tanpa suami. Sedangkan suamiku ada. Waktu aku diusir, aku tidur di depan amperan toko orang. Keadaan aku sedang hamil besar.
Aku lelah, gak makan, gak minum susu, gak minum vitamin. Pada tanggal 31 Juli kemarin, aku lagi bermandung meratapi nasib. Tiba-tiba aja serasa ada yang membisikkan di telingaku, ikut aku. Langsung aku kaget dan buka YouTube. Langsung keluar kesaksian salah satu sahabat hidup untuk bersaksi. Dan yang ada di benakku, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku. Tanpa berpikir panjang, setelah aku mengenal Tuhan Yesus, hidupku damai, tenang, tentram, dan aku selalu merasakan kebahagiaan. Yang biasanya aku menangis setiap malam, setiap detik mengingat semua masalah yang aku jalani. Tapi setelah aku mengenal Tuhan Yesus Kristus, aku begitu bahagia. Hidupku serasa tenang, tanpa ada beban, tanpa ada masalah. Sedangkan tanggal 29 Juli kemarin, aku dituduh orang yang enggak. Sedangkan aku tidak melakukannya. Pas di tanggal 31, serasa ada yang membisikkan kepadaku, ikut aku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung, Tuhanku Yesus Kristus, tanpa berpikir panjang. Dan aku mengucapkan, Tuhan, kalau memang aku berada di jalan-Mu, berikan aku bahagia, berikan aku kebahagiaan di dunia-Mu. Sebenarnya aku sedih untuk bercerita semua ini tentang kehidupan aku. Aku juga malu, tapi apalah daya semua. Tapi sekarang hidupku merasa lebih berwarna lagi dari sebelumnya. Yang kemarin-kemarin tidak pernah aku merasakan sebahagia ini, setenang ini jiwaku, setentram ini hidupku. Setelah aku mengenal Yesus Kristus, Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggilku. Aku tak menyangka aja dengan semua ini. Dengan secara tiba-tiba, Tuhan Yesus memanggilku. Dia ingin aku bahagia. Dia ingin melihat aku tersenyum kembali di dunia ini. Begitu banyak keterpurukan yang aku jalani selama ini. 4 tahun belakangan, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tidak pernah merasakan senyum. Selalu menangis, dan menangis. Aku dikucilkan, direndahkan, dicaci, dihina, sampai aku dibilang seorang pemaling. Sedangkan di waktu itu aku punya Tuhanku, tapi dia tidak membela aku sama sekali. Tapi ya sudahlah, ini semua emang udah jalanku. Tapi aku yakin di saat aku bersama Tuhan Yesus Kristus, aku yakin berlimpah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku yakin hidupku diberkati Tuhan. Aku benar-benar gak tahu lagi mau bicara apa.
Aku berterima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus sudah memanggilku. Aku pun bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.